Halo Sobat MG Channel, kembali lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel. Di video kali ini kita akan membahas pasar terapung di Indonesia yang wajib dikunjungi para traveler. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Karenanya, gak heran ya kalau negara dengan ibu kota Jakarta ini memiliki pasar terapung yang cukup banyak dan tersebar di beberapa provinsi. Di antaranya seperti Kalimantan, Sumatera, dan Jawa Barat. Nah, untuk kamu yang suka berjelajah ke berbagai wilayah, udah pernah belum mengunjungi beberapa pasar terapung di Indonesia? Kalau belum, sebaiknya segera kamu masukkan deh ke dalam destinasi wisata wajib kamu. Berikut ini kita sama-sama ulas yuk pasar terapung di Indonesia yang wajib dikunjungi untuk para traveler. Tapi sebelumnya, silahkan klik tombol like dulu, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah ketinggalan informasi terupdate dari MG Channel. 1. Pasar Lok Baintan di Kalimantan Selatan. Pasar terapung di Indonesia yang akan kita bahas pertama adalah Pasar Lok Baintan yang terletak di Kalimantan Selatan. Lebih tepatnya di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Di sini, para pedagang berjualan di atas perahu motor yang bisa hilir mudik ke sana kemari, guys. Pasarnya juga dikenal sebagai Pasar Apung Sungai Martapura. Memulai aktivitasnya di pukul 6 sampai 7 pagi saja. Jadi kalau kamu mau berkunjung, pastikan jangan sampai telat ya datangnya. Dan setibanya di sana, kamu bisa segera bereksplorasi dengan menyewa perahu melalui masyarakat sekitar. 2. Pasar Muara Kuin, Kalimantan Selatan. Bagi kamu yang suka menonton TV, maka pasar satu ini mungkin terlihat tidak asing guys. Karena pasar yang sangat terkenal di kota Banjarmasin ini sempat menjadi lokasi syuting untuk iklan televisi swasta loh. Yang konon nih masih melegenda hingga saat ini, terutama untuk generasi kelahiran 90-an. Wah, jadi inget kan? Ibu-ibu yang ngasih kamu jempol dari TV. Nah, bener guys, ibu-ibu itu lagi di pasar terapung ini. Gak jauh berbeda dengan pasar-pasar pada umumnya, di sini juga kamu bisa membeli berbagai keperluan sehari-hari. Mulai dari aneka buah-buahan, sayuran, sembako, lauk pauk, hingga perlengkapan rumah tangga. Hanya saja, seluruh aktivitas transaksi jual belinya sepenuhnya dilakukan di atas perahu yang mana masyarakat Banjar menyebutnya sebagai jukung. Pasar Muara Kuin merupakan pelopor sekaligus pasar terapung di Indonesia yang paling tua guys. Jadi kalau kamu sedang berkunjung ke Kalimantan Selatan, mengunjungi Pasar Muara Kuin wajib deh dimasukkan ke dalam agenda. 3. Pasar Siring Pier Tendean. Masih di Kalimantan Selatan nih, pasar terapung di Indonesia selanjutnya yaitu Pasar Siring Pier Tendean yang terletak di Sungai Martapura. Tapi seiring dengan hadirnya banyak pasar modern di daratan, jumlah penjual di pasar satu ini semakin surut dari waktu ke waktu sih. Ditambah lagi dengan generasi mudanya yang seakan gak terlalu tertarik untuk melanjutkan tradisi ekonomi di pinggiran sungai. Meskipun begitu, pemerintah lokal masih tetap berupaya guys untuk mempertahankan pasar terapung di Indonesia satu ini dengan mengadakan berbagai acara dan melakukan renovasi, salah satunya seperti membuat dermaga yang disambung dengan lanting atau titian dari kayu yang membuat para pembeli bisa mendekat ke pedagang melalui dermaga tersebut. Oh iya, pasar terapung di Indonesia satu ini hanya beroperasi di hari Sabtu dan Minggu saja ya. Jadi kalau weekdays nggak usah kesana deh, repot-repot tapi pasarnya belum ada. 4. Pasar Apung Lembang di Jawa Barat. Pasar terapung di Indonesia lainnya adalah Pasar Apung Lembang yang menempati area seluas 7,2 hektar yang terletak di wilayah Lembang, Bandung Utara, Jawa Barat. Salah satu hal yang membuat pasar ini berbeda dari pasar terapung lainnya adalah tidak hanya sebatas tempat untuk transaksi jual beli saja guys, melainkan juga perpaduan dengan tema bermain, belajar, dan kuliner. Jadi, di sini kamu nggak hanya bisa beli seluruh kebutuhan yang diperlukan, melainkan juga sekaligus mengajak keluarga untuk berwisata. Terdapat gazebo cantik dan terletak di tepi danau, serta rumah-rumah asli nan kuno yang sengaja didatangkan dari Jawa Timur, membuat pasar apung satu ini semakin terlihat indah menawan. Gak heran dong kalau destinasi wisata ini selalu dipenuhi oleh hiruk-pikuk pengunjung, terutama di akhir pekan. Pasar Apung Lembang beroperasi mulai dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Wah, panjang kan waktunya? 5. Pasar Apung di Jawa Barat.
Berbeda dengan pasar terapung di Indonesia guys, yang sudah kita bahas sebelumnya, yang mana masih mempertahankan gaya tradisional masyarakat setempat, pasar apung ini justru lebih mengusung gaya modern. Jadi nggak hanya sekedar berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sini kamu juga bisa berkunjung ke restoran terapung yang menyajikan berbagai hidangan mancanegara, sembari menyaksikan pemandangan para pedagang yang menjajakan aneka dagangannya dengan menggunakan perahu mereka. Oh iya, pada mulanya nih guys, pasar ini tuh digagas oleh Bondan Winarno yang merupakan seorang penulis, wartawan, serta presenter dari sebuah acara kuliner di TV yang bekerja sama dengan manajemen dari Eat and Eat. Kamu tahu kan orangnya? Konsepnya pun dengan memadukan pasar dengan restoran terbuka yang dipenuhi oleh perahu-perahu di Sungai Cikeas. Menggunakan perahu dari Vietnam, kamu bahkan juga bisa loh mengarungi sungai dengan menyewa perahu yang ada di sana. Wah, menarik kan? 6. Pasar Apung Nusantara, Jawa Timur. Pasar apung juga bisa loh kamu jumpai di Jawa Timur dengan nama Pasar Apung Nusantara dan berlokasi di Kota Batu, Malang. Gak jauh berbeda sih dengan pasar terapung di Indonesia lainnya. Pasar ini juga dipenuhi oleh pedagang yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari di atas perahu, mulai dari aneka sayuran, buah-buahan, makanan pokok, keperluan rumah tangga, dan masih banyak lagi deh. Tapi di sini kamu bahkan bisa menyewa perahu untuk mengelilingi pasar sembari berburu beragam kuliner yang ada dari penjuru Nusantara guys, seperti kuliner Jawa, Lombok, Kalimantan, dan masih banyak lagi deh. Tapi kalau kamu mau hunting foto, maka disarankan deh untuk datang di malam hari karena seluruh lampu atau lentera akan dinyalakan sehingga membuat penampakan sungai dan bangunan tradisional di sini terlihat lebih indah dan menawan. Pasar Apung Nusantara Jawa Timur ini mulai beroperasi di jam 12 siang sampai jam 9 malam. Setidaknya kamu bisa menemui sekitar 80 stand makanan dan souvenir yang sangat wajib untuk dikunjungi. Nah itu dia guys, pasar terapung di Indonesia yang wajib dikunjungi para traveler. Kira-kira kamu lebih tertarik mengunjungi yang mana sih? Atau kalau pernah mengunjungi salah satunya, ceritakan komentar kamu di bawah ya. Dan kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share juga ke teman-teman kamu ya, agar videonya bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.